digunakan untuk mengerem. Jadi mengerem itu berarti menghentikan sesuatu yang bergerak. Padahal sesuatu yang bergerak itu mempunyai energi. Semua yang bergerak punya energi. Energi apa? Energi kinetik ya. Ada kendaraan, rodanya rolling, ada hambatan, ada gesekan di sini. Ini juga pengereman. Namanya hambatan rolling di sini. Yang bisa menghentikan kendaraan. Jadi meskipun tidak direm, kendaraan itu lama-lama akan berhenti sendiri. Selain karena engine brake, kalau engine brake-nya dibuang pun lama-lama dia akan berhenti sendiri. Karena ada gaya angin. Tapi kalau kecepatannya pelan, gaya angin tidak ada. Dia pun akan berhenti sendiri. Siapa yang menghentikan? Gesekan dengan jalan ini. Tapi ini bukan yang akan kita bicarakan. Yang akan kita bicarakan di sini adalah gaya pengereman yang memang didesain untuk menghentikan laju kendaraan hingga mencapai energi tertentu. Jadi energinya sudah ditentukan ini. Jadi kita ingin mengerem kendaraan yang mempunyai laju. Jadi kita akan menghentikan kendaraan itu kalau di sini ada kecepatannya V, kemudian di sini ada omeganya, di sini nanti omega dikalikan dengan R, maka V ini akan bervariasi ketika dilakukan pengereman. Nah, dia akan mempunyai energi mula-mula. Sebelum direm, kecepatannya adalah V1. Kecepatan mula-mula. Setelah direm, kecepatannya jadi berkurang, kecepatan akhir. Maka untuk menghentikan ini, kita membutuhkan suatu energi sebesar selisih energi kinetiknya. Maka selama direm itu kendaraan akan melepaskan energi sebesar setengah M V1 kuadrat V2 kuadrat. Massa di sini penting ya. Kecepatan lebih penting lagi karena dipangkatkan 2. Dilepaskan kemana? Siapa yang menerima energi ini? Komponen pengereman yang ada di sini. Terdiri dari apa komponen pengereman itu? Komponen pengereman itu terdiri dari sebuah disk. Salah satu contohnya ya, sebuah disk yang di sini dipasang kaliper. Di kaliper itu dia bisa menjepit, jadi kalau dilihat dari samping, ini disknya. Ini adalah disknya. Kemudian dia mengerem dengan cara menjepitkan kaliper ini kepada disk yang berotasi. Sehingga akibat gesekan di sini, maka putaran ini bisa dihentikan karena adanya gaya gesek itu. Ya. Nah, terus kemanakah energi ini menghilang? Energi itu menghilang dalam bentuk panas di sini. Ya, ada panas yang hilang, ada panas yang dibangkitkan, bukan hilang. Kemudian kemana panasnya menghilang? Didisipasikan ke lingkungan sekitar, ya, ke udara sekitar. Atau kalau ada sistem pendingin di sini, menggunakan sistem pendingin. Nah, siapakah yang menentukan kapasitas pengereman ini? Tadi dibilang energi pengereman yang harus diserap adalah sebesar energi kinetik, selisih energi kinetik ini. Betul itu.
Terus, berapa berarti gaya gesek yang harus dimunculkan di sini? Berapa kapasitas serapan energi untuk material ini? Ya, nah itu yang akan kita bahas pada hari ini. Aplikasinya tidak hanya pada otomotif, tetapi untuk semua rotating elemen, rotating komponen. Bisa itu untuk menghentikan kendaraan, bisa untuk menghentikan konveyor, bisa untuk menghentikan apapun yang berputar. Ya. Apapun yang berputar. Nah, untuk itu mari kita lihat sebuah video. Ya. Sebuah video terkait tentang sistem pengereman. Sebentar, tolong ditunggu sebentar. Yang pertama, video ini. Wah, ada mobil tuh. Today's motorcycles and cars are equipped with a very efficient braking system. They are so efficient that your vehicle stops safely within a fraction of a second in the case of an emergency. When you pull the brake lever, the brake fluid near the lever gets pressurized. Via a brake line, this pressurized fluid connects to the brake pad at the wheel and the brake pads are activated. This braking system that you just saw was developed over the last 5 decades of research and practical experiences. Let's learn how engineers developed such an efficient braking system. Or more specifically, let's learn the interesting physics behind disc brakes. You might be wondering how the small force produced by your hand on the brake lever is sufficient enough to stop a motorcycle wheel. Engineers achieved it by clever use of Pascal's law. When you move the lever, a small piston also moves. The piston is oil-filled, so the oil is pressurized. If you check carefully, you can see that this piston is connected to a big piston via a cable. In short, the big piston sits near to the brake pad, and the small piston sits near to the brake lever. According to Pascal's law, the pressure at both of the pistons should be equal. This means that the force you applied to the lever end will be multiplied many times at the brake pad end due to the difference in the area of the pistons. This force will move the brake pad and press it against the brake disc, thus bringing the wheel to a stop. The disc is directly connected to the wheel. To increase the area further, generally 2 pistons are used at the brake pad end. Another interesting thing you can observe about this mechanism is that pistons are there only on one side. So how does the brake pad on the other side move? This is made possible due to a clever arrangement known as a floating caliper mechanism. It should be noted that the biggest part of this mechanism, the caliper, is not fixed. Rather, it is free to move linearly. A caliper support is fixed to the motorcycle. You can see how the caliper moves along this fixed part. This means, as the pressure builds up in the cylinder, the floating caliper will also move opposite to the piston's movement. The other brake shoe is directly attached to the floating caliper, so the braking action will happen from both the sides simultaneously. Due to the friction between the disc and the brake pads, a huge amount of heat is generated and the disc gets extremely hot. In motorcycles, the disc's temperature can be controlled because of the air circulation around it. In cars, you need a much higher air circulation and surface area for temperature control. Due to this reason, the discs of cars have vanes inside them. The vanes will help to throw the air radially outward. The holes around the disc further improve the air circulation. The disc brake mechanism might seem like a simple mechanism. However, to understand how much disc brakes have helped in making automobiles safe, we must first learn about the predecessors of the disc brakes, drum brakes.
Drum brakes ruled the automobile industry for many decades. They are still used in rear wheels of some cars. Their working was quite simple. Drum of this mechanism is directly connected to the wheels. When you apply the brake, a shoe pair inside the drum expands, and due to the frictional force, the wheel comes to a rest. At first glance, this looks like an easy and perfect mechanism. However, drum brakes tend to overheat during braking. Due to the closed nature of drum brakes, keeping them at or below the optimum temperature is not an easy task. Such overheating can lead to expansion of the metal of the drum and thus a reduction in the frictional force. In particular, a dangerous situation arises if one drum overheats due to expansion of the metal, wear and tear, or a change in shape. In this case, since this wheel does not slow as fast due to the lower frictional force, the road-to-tire frictional force will also be lower here compared to the other wheel on the axle. These different frictional forces that occur will produce a net torque during the braking, and the whole car will spin because of this. This is why you will often notice that old cars, which use only drum brakes, will sometimes pull to the left or right during braking. Such heating issue problems do not occur with disc brakes. Disc brakes also have better stopping power compared to drum brakes. You might, however, be surprised to know that most heavy-duty trucks still use drum brake technology. The reason is simple. The drum brakes of trucks have huge metal parts, and these act as an efficient heat soak, saving the brake parts from overheating. Disc brakes are also costlier than drum brakes, and therefore using disc brakes on heavy-duty trucks is not a good idea economically. We hope this video provided you a great insight about the disc brake technology. Nah, itu video pertama tentang disc brake terutama ya. Kalau drum brake tadi hanya sekedar diulas sedikit saja. Jadi ada beberapa hal yang penting seperti definisi, kemudian prinsip kerja. Nah, prinsip kerja itu nanti yang akan menuntun kita untuk menentukan gaya-gaya yang bekerja pada komponen disk, komponen pengereman. Ya. Nah, berikutnya adalah beberapa contoh dari mekanisme brake yang ada, tidak di otomotif tapi di industri.
Baik, itu tadi contoh untuk beberapa mekanisme pengereman yang ada di industri. Ya, contoh pengereman yang ada di industri. Jadi banyak sekali ragamnya. Kalau di industri itu bukan pakai pedal kaki, tapi umumnya pakai tuas tangan. Seperti emergency brake, ya, emergency brake itu. Nah, untuk membahas desain berbagai macam jenis brake itu, kita coba buka bukunya Bandari. Dari jenisnya untuk pengereman itu, bentar ya. Oke. Dibedakan berdasarkan cara mengaktuasikannya, cara mengoperasikannya. Kalau yang ada di kendaraan pakai pedal tangan, pakai pedal kaki, berarti dia diaktifasi oleh seperti yang terakhir tadi, video untuk pengereman industri ya. Kita menggunakan mechanical brakes itu. Jadi semuanya diaktifasi dengan tangan langsung, tidak ada amplifikasi. Tapi kalau hydraulic pneumatic brake ini, yang kita injak bukan gaya pengeremannya. Ya, yang kita injak ini mekanisme untuk menyalurkan gaya pengeremannya. Bisa dari motor hidrolik, atau bisa dari sistem pneumatik, atau bisa juga dari motor listrik yang mengatur pengereman. Nah, kemudian yang paling penting di dalam sistem pengereman ini adalah kapasitas untuk menyerap energi tadi, di mana kapasitas ini akan dipengaruhi oleh tekanan pada permukaan kontak pengereman, ya. Kemudian luasan kontak pengeremannya. Pressure dan area ini nanti wujudnya adalah menjadi gaya pengereman FB. FB ini nanti kalau dikalikan dengan radius pengeremannya, ini akan menjadi torsi braking. Ya, koefisien friksi ini juga akan berpengaruh pada FB nanti ya. Koefisien friksi ini berpengaruh pada FB. Sehingga nanti wujud akhir dari desain itu parameternya ya torsi pengereman ini. Dan dari sisi performa untuk friksi ya, kemudian untuk geometri semuanya dipengaruhi oleh temperatur. Jadi koefisien untuk membuang panas itu juga menjadi kriteria di dalam desain. Kalau yang ini untuk performa, untuk keamanan, kekuatan. Kalau yang ini untuk performa ya, dia akan mempengaruhi, heat ini akan mempengaruhi serapan energinya nanti. Dan juga torsinya. Nah, untuk itu dimulai dari pembahasan tentang persamaan energi. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan menghentikan gerakan, berarti kita akan menyerap energi kinetik. Persamaan untuk menyerap energi kinetik ditunjukkan di sini. Ini kan di sini ya. Kain ini kalau kita mengetahui persamaan linearnya, ya. Kalau kita mengetahui persamaan angularnya, energi kinetiknya, ya tinggal diganti saja massa ekivalen dengan inersia, kecepatan translasi menjadi kecepatan rotasi, gitu ya. Maka ini nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Waktu kita 10 menit lagi, nanti kita lanjutkan. Kalau terputus,
di link yang sama. Nah, kemudian energi tadi digunakan untuk menghitung torsinya. Ya. Jadi energi tadi itu sama dengan torsi dikalikan dengan perubahan sudut. Jadi kalau ngerem begini, ada roda yang direm, ya. Kalau ini rotasinya ke sana, omeganya, maka momen pengeremannya ke kiri, berlawanan. Nah, energi pengereman ini bisa juga ditulis dari besarnya torsi pengereman, ya, dikalikan dengan sudut putaran. Jadi berapa kali roda ini bisa berputar ketika direm, itu juga menentukan energi pengeremannya. Dan harus sama itu, energi pengereman yang diserap dengan energi kinetik yang dilepaskan, itu harus sama. Sehingga dari sini kita bisa menghitung 2. Kalau kita menentukan setelah direm itu rodanya masih boleh berputar berapa kali, berarti kita tentukan tetanya. Kemudian dengan energi pengereman yang tersedia, maka kita bisa menghitung torsinya. Ya, torsi pengereman yang dibutuhkan. Jadi ini kalau diperoleh dari setengah M V V2 kuadrat begini, ini adalah performa. Kendaraan harus bisa berhenti dalam waktu sekian dalam sekian putaran roda, gitu ya. Maka energi yang diserap itu mulai dari V1 mula-mula sampai kecepatan akhir 0, setengah mv kuadrat. Kemudian dia akan dihentikan dalam misalkan 2 kali rotasi, maka tahu berapakah torsi yang dibutuhkan untuk mengerem. Nah, di sini ada beberapa contoh soal untuk menghitung kapasitas torsi dari mekanisme pengereman itu. Nah, outputnya di sini adalah sistem pengereman harus menyediakan torsi sebesar ini untuk melawan gerakannya, agar dia bisa menghentikan gerakan dari mekanisme yang sedang bekerja. Nah, contoh 1, 2, 3 ini semuanya sama. Ya, tentang energi yang diserap, kapasitas torsi, ya, sama. Nanti silakan dilihat contoh-contoh soalnya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau sudah ketemu kebutuhan torsi pengeremannya sebesar ini, siapa yang bisa menyediakan kapasitas torsi sebesar itu? Ya tergantung dari mekanisme-mekanisme dari sistem pengereman yang ada. Kita mulai dari yang paling sederhana, bukan disc brake ya, jadi pakai block brake. Karena di sini ada blok, yang pada balok itu ada kampas remnya atau sepatu remnya. Kemudian putaran di sini akan dihentikan oleh kampas rem ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mendorong kampas rem agar kontak menyentuh permukaan drum. Nah, cara mengaktuasikannya bisa didorong. Didorong ini ya gambarnya P, tapi macam-macam. Ini bisa kaki, bisa tangan, bisa hidrolik, bisa pneumatik, ya, bisa screw dari motor. Ya. Nah, kemudian kita analisa gaya-gayanya. Kalau dia berputarnya clockwise, maka gaya pengeremannya akan melawan putaran ini. Jadi kalau di sini gerakannya adalah clockwise, maka arah gayanya, gesekannya ke kanan. Siapa yang menyebabkan munculnya gaya gesek ini? Ya gaya normal ini. Dari mana gaya normal itu? Ya karena ditekan oleh gaya P ini levernya. Ya. Maka akan ada hitungan mundur nanti. Akan ada hitungan mundur. Tadi kita sudah menentukan bahwasanya nanti di sini kita butuh kapasitas torsi braking sebesar MT. Maka MT ini akan disediakan oleh gaya gesek ini. Mu N dikalikan dengan radiusnya. Ini adalah gaya geseknya. Kalikan radius, jadi torsi pengeremannya.
Ya. Nah, N ini dari siapa? N diperoleh dari lever jungkat-jungkit di sini. Berapa besarnya Mn itu? Nah, berapa besarnya N itu kita analisa dengan keseimbangan momen di titik O di sini. Jika kita asumsikan momen positif itu adalah ke arah counterclockwise, maka sigma momen di titik O sama dengan 0. Maka di sini kita analisa yang menimbulkan momen terhadap titik O ini ya gaya P. Berarti P dikalikan B. Karena dia counterclockwise, maka dia positif. Kemudian ada gaya normal, clockwise direction. Berarti mengurangi negatif ya. N kalikan A. Kemudian di sini ada eksentrik di sini karena ada panjang lengan antara titik O dengan posisi break-nya. Memang dibuat seperti itu. Sejarak C di sini. Karena ada gaya gesek yang arahnya aksi reaksi ya ini ya, arahnya jadinya ke kiri, maka dia menimbulkan momen positif. Jadi dia plus mu n, gaya geseknya tadi, dikalikan dengan C, sama dengan 0. Nah, di sini tujuan kita adalah untuk mendapatkan N. N-nya itu berapa? Ya, kalau N-nya sudah tahu dari kapasitas ini, kita hitung, misalkan dari ini tahu dari serapan energinya tadi ya, serapan energi kinetiknya, bisa menghitung momen breakingnya, kemudian kita hitung dengan adanya geometri drum ini, kita bisa menghitung berapa N-nya. Kalau material sepatu remnya sudah ketahuan koefisien geseknya, bisa kita hitung N-nya. Setelah N tahu, bisa digunakan untuk menghitung berapa Kp gaya aktivasinya. Jadi seberapa kuat kita harus menginjak pedal atau menarik tuas untuk bisa menghasilkan gaya pengereman itu. Nah, itu adalah alur untuk analisa gayanya. Ya, outputnya adalah menentukan gaya aktuasi, kapasitas torsi pengereman, ya. Kemudian gaya gesek di sini. Jadi temperatur tidak disinggung di sini. Kita asumsikan pengaruh temperatur belum dilibatkan. Nanti akan ada sebagai bentuk koreksi atau ada persamaan lain. Nah, di sini muncul persamaan akhir. Ya. Kita bisa menentukan gaya reaksi tumpuan, tempat lever pengereman tadi atau batang pengereman tadi ditumpu, kita bisa menghitung dari sini. Berarti nanti menentukan seberapa kapasitas bearing yang harus dipasang pada pin tadi. Ya, kemudian persamaan yang ini menentukan berapa gaya aktuasi yang diperlukan. Dan itu tergantung dari perbandingan antara posisi gaya aktuasi terhadap pusat rotasi atau pusat lever dengan posisi brake shoe atau sepatu pengeremannya terhadap pusat rotasi lever tadi. Nah, di sini juga dipengaruhi oleh jarak eksentrik dari brake shoe tadi. Dan juga ada koefisien geseknya. Nah, dengan cara menganalisa persamaan ini, kita bisa menentukan kalau ingin P-nya rendah, tetapi sistem pengeremannya tetap memberikan